Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Setelah episode sebelumnya yang sangat seru, kini kita kembali dengan episode yang baru, dengan bocoran cerita yang saya angkat dari novel. Dan jangan lupa subscribe dulu bagi kalian yang suka. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan jangan lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Di pagi hari, kelompok pedagang UEY perlahan meninggalkan benteng Tenggara dan menuju wilayah iblis. Setelah mendapat arahan dari kuil prajurit, pemeriksaan di jalan menjadi lebih santai. Long Hao Chen dan rekan-rekannya duduk di kereta di tengah karavan. Akhirnya kembali ke wilayah iblis, misi mereka dimulai lagi. Tapi pola pikir mereka saat menghadapi iblis sekarang sangat berbeda. Jika selama perjalanan terakhir mereka dapat digambarkan sebagai orang yang khawatir atau bersemangat, sekarang mereka jauh lebih mantap, dan mendapatkan kepercayaan diri yang tidak mereka miliki sebelumnya. Karavan UEY kaya dan mengesankan, dan kereta tempat tinggal kelompok Long Hao Chen tampak sama dengan yang ditunggangi UEY. Pertama kali mereka mengikuti karavan ke wilayah iblis. Membuka tirai jendela, Long Hao Chen melihat keluar. Fajar tiba, dan mereka keluar dari benteng Tenggara. Di luar, langit berangsur-angsur cerah, meski cuacanya tidak begitu bagus, dan saat itu gerimis. Dari melodi abadi, Long Hao Chen mengambil peta yang terbuat dari kulit domba, dan menyebarkannya di meja yang dibagikan secara merata. Peta ini berisi penjelasan dan deskripsi yang padat tentang semua keadaan di setiap provinsi iblis, berbagai klan iblis yang berada di setiap provinsi, serta lokasi para dewa iblis. Yang pasti, pejabat dari kuil aliansi tidak akan memiliki peta sedetail itu. Peta ini secara alami diperoleh dari UEY, yang memberikannya dengan syarat Long Hao Chen tidak akan menyerahkan peta ini kepada aliansi. Long Hao Chen menunjuk ke sebuah kota di provinsi Nareix di peta. Ini adalah ibu kota provinsi Nareix, dan tempat di mana Birdi Demons ditempatkan. Disinilah misi pertama kita harus diselesaikan. Kira-kira pada malam hari, karavan UEY akan mencapai kamp iblis, jika semuanya berjalan lancar. Besok sorenya, karavan akan melewati kota Naduo, ibu kota provinsi Nareix. Sejak kejadian tersebut, saat karavan UEY disergap terakhir kali, pemeriksaan terhadap para iblis di kelompok pedagang UEY menjadi jauh lebih santai. Kita harus mengambil kesempatan ini untuk mencari dan membunuh 5 iblis burung emas dan menyelesaikan misi pertama kita di kota Naduo, sebelum mengikuti kelompok pedagang menembus lebih jauh ke dalam wilayah iblis. Wang Yuan bertanya, "Kapten, jika kita membunuh iblis burung emas setelah mencapai kota Naduo, bukankah kelompok pedagang akan menjadi tersangka?" Menurut peta, seharusnya ada dewa iblis yang mengawasi kota. Long Hao Chen mengangguk, ini pasti akan terlihat mencurigakan. Namun, meski begitu, mereka tidak akan berani menggeledah kelompok pedagang tersebut, dan bahkan jika mereka mencarinya, apakah mereka akan menemukan kita? Mengapa Long Hao Chen berani menerima 16 misi, bahkan termasuk misi menantang yang menuntut membunuh Dewa Iblis ke-72, selain keyakinan pada kekuatan mereka, itu juga karena mereka memiliki metode bertahan hidup yang tidak dimiliki oleh pasukan pemburu iblis lainnya, dan itu adalah menara keabadian. Saat menghadapi musuh yang kuat, mereka dengan mudah dapat menghindari cobaan mereka. Tampilan Long Hao Chen menjadi sedingin es. Oke, sekarang rencana pertama sudah diselesaikan. Saya akan meminta bantuan orang-orang dari UEY Merchant Group untuk berhenti di lokasi tertentu di wilayah Golden Birdi Demons. Untuk menyelesaikan pembunuhan ini secepat mungkin, kita harus bertindak secara terpisah. Chai Er dan aku masing-masing akan mengalahkan satu Golden Birdi Demon. Lin Xin, kamu membentuk tim dengan Han Yu. Anda akan menggunakan tungku spiritual Blue Fire Phoenix untuk membunuh satu iblis burung emas, sementara Han Yu akan memberikan dukungan untukmu. Dan Yuan, Sima Xian, kalian berdua akan menangani masing-masing satu iblis burung emas, dengan Chen Ying Er mendukungmu. Iya, semua orang menerima tugas, menunjukkan ekspresi gembira. Setelah mengasingkan diri selama setahun, mereka merasa bersemangat untuk bertindak, dan menyambut baik kesempatan untuk membunuh iblis, dan dengan menghadapi begitu banyak iblis burung emas dalam pertarungan individu, mereka semua bisa menguji kemajuan mereka. Ini adalah pertama kalinya mereka tidak memiliki keraguan saat menghadapi makhluk kuat seperti ini, yang membuktikan kepercayaan diri mereka. Proses memasuki wilayah iblis berjalan tanpa hambatan.
Persis seperti yang dikatakan Long Hao Chen, kelompok pedagang Yueye diperlakukan jauh lebih baik daripada di aliansi kuil setelah mencapai wilayah iblis. Banyak iblis yang sudah mengetahui tentang hubungan Yueye dengan putra mahkota naga iblis, satu-satunya penerus kaisar dewa iblis. Jadi siapa yang berani memeriksa karavan mereka? Belum lagi pelajaran yang telah diajarkan kepada 3 dewa iblis yang telah mengumpulkan pasukan melawan kelompok pedagang Yueye. Alhasil, kini kemanapun kelompok pedagang itu pergi, mereka tidak terhalang. Ini juga alasan mengapa Long Hao Chen sangat menghargai grup pedagang Yueye. Dengan penutup pelindung ini, mereka akan terhindar dari banyak masalah. Lebih penting lagi, grup pedagang Yueye akan memberi mereka banyak informasi. Pada pandangan pertama, banyak dari 16 misi terlihat sangat menantang. Namun dengan bantuan kelompok pedagang Yueye, masalah mereka setidaknya berkurang sepertiganya, yang pada saat yang sama mengurangi tingkat bahaya. Setelah melewati pos pemeriksaan iblis dengan lancar, keesokan paginya, kelompok pedagang sudah berada jauh di provinsi Nareix, dan persis seperti perkiraan Long Hao Chen, mereka mencapai ibu kota provinsi Nareix, kota Naduo pada tengah hari. Rombongan pedagang beristirahat sementara di sini selama 1 jam, sebelum melanjutkan perjalanan. Bagi sekelompok pedagang lepas seperti grup pedagang Yueye, proses perdagangan tidak akan membuat mereka berhenti di penginapan, karena akan menambah banyak biaya sekaligus mengurangi efisiensi mereka. Oleh karena itu, mereka membawa tenda di dalam gerbongnya, sehingga mereka dapat beristirahat dimanapun mereka berhenti. Oleh karena itu, setelah memasuki kota Naduo, kebutuhan mendesaknya adalah mengisi kembali persediaan air dan makanan mereka, sekaligus menyediakan barang-barang untuk diperdagangkan bagi kota Naduo. Proses ini hanya memakan waktu 1 jam. Kota Naduo sendiri dipenuhi oleh beberapa orang dari grup pedagang Yueye, yang melakukan persiapan dan telah menunggunya sejak lama, untuk mengoptimalkan efisiensinya. Dengan sangat cepat, grup pedagang Yueye memulai aksi mereka di kota Naduo, kira-kira memakan waktu setengah jam. Sementara kelompok pedagang menangani masalah mereka, mereka diam-diam menyerahkan segumpal kertas kepada kelompok Long Hao Chen yang berada di gerbong mereka. Long Hao Chen membuka bola kertas, menemukan peta sederhana kota Naduo, dengan 5 titik merah ditandai di atasnya. Long Hao Chen membuka petanya dan meminta seluruh kelompok menghafalnya, dan semua orang diam-diam turun, menuju ke arah yang berbeda. Manajernya adalah orang yang bertanggung jawab atas grup pedagang Yueye dalam perjalanan ini, dan salah satu orang kepercayaan Yueye. Sebelum datang ke sini, Long Hao Chen memintanya untuk menyelidiki keberadaan iblis burung emas, yang telah dia atur untuk dipersiapkan sebelumnya. Dengan demikian, mereka segera mendapatkan posisi spesifik dari 5 iblis burung emas tepat setelah memasuki wilayah iblis. Manajer yang dipilih Yueye ini awalnya adalah mata-mata manusia yang ditempatkan di grup pedagang Yueye. Oleh karena itu, mereka tidak takut menghadapi masalah. Tentu saja, dia hanya tahu samar-samar tentang identitas kelompok Long Hao Chen sebagai pemburu iblis, tapi dia tidak tahu dengan jelas yang mana pasukan pemburu iblis itu. 7 orang Long Hao Chen berpakaian hampir sama, masing-masing dari mereka mengenakan jubah yang menutupi seluruh tubuh dan topi, menyembunyikan penampilan mereka. Penyamaran ini tidak jarang terlihat di wilayah iblis, sebaliknya, badai pasir cukup umum terjadi, karena lingkungan iblis lebih sering dilanda badai pasir daripada aliansi kuil. Iblis kelas tinggi seringkali memilih untuk mengenakan jubah panjang itu. Sementara itu, semua orang di kelompok Long Hao Chen menggunakan tiruan mata iblis bulan untuk mengubah mata mereka menjadi ungu. Sambil mempersiapkan tindakan mereka, persiapan Long Hao Chen sangat cerdik, cair dan dia akan menutupi arah yang berlawanan, sementara 3 target lainnya berada di tengah. Dengan cara ini, jika terjadi masalah, mereka akan segera bisa menyelamatkan rekan mereka. Dengan adanya rantai penghubung jiwa, jika seseorang menahan serangan yang kuat, mereka secara alami akan merasakannya. Long Hao Chen maju dengan kecepatan tinggi. Ini adalah operasi pertama kelompok mereka yang tersebar. Jadi diam-diam dia masih khawatir. Menyelesaikan tugas mereka sendiri sebelum memberikan dukungan kepada yang lain adalah hal yang harus dilakukan Chai Er dan dia. Mengikuti peta, Long Hao Chen menuju ke timur. Meskipun kota Naduo adalah ibu kota provinsi Nareix, kota itu tidak terlalu besar, dan di jalanan, sebagian besar orang yang lewat adalah iblis. Tentu saja, iblis tingkat rendah biasa seperti iblis pedang ganda tidak diizinkan memasuki kota. Ketika melihat pakaian kelompok Long Hao Chen dan penampilan mereka yang berbentuk manusia, mereka menjauhinya, dan pada dasarnya tidak berani mendekat. Alasannya sederhana, hanya iblis tingkat tinggi yang berbentuk manusia, dan mampu berpakaian seperti Long Hao Chen, dan lebih jauh lagi,
Indra iblis biasanya lebih tajam daripada indra manusia. Meskipun mereka tidak bisa menebak atribut Long Hao Chen, mereka samar-samar merasakan bahwa dia berbahaya darinya, membuat mereka secara tidak sadar tidak mau dekat dengannya. Sangat cepat, Long Hao Chen menemukan targetnya sendiri. Tempat itu adalah restoran sederhana, dengan papan nama di luarnya sudah bengkok. Meskipun iblis menduduki sebagian besar wilayah Seng Modalu, manusia meninggalkan pengaruh yang sangat mendalam terhadap mereka, terutama mengenai makanan manusia, yang sangat disukai iblis. Semakin tinggi pangkat iblis, semakin dia menikmati kenikmatan minuman dan makanan manusia. Dengan demikian, perlakuan terhadap manusia berubah total dibandingkan saat iblis pertama kali datang ke Seng Modalu pada awal era kegelapan 6000 tahun yang lalu. Bahkan manusia dari aliansi kuil yang bisa mereka tangkap akan diperlakukan dengan baik, tapi tentu saja, ini berdasarkan premis bahwa manusia ini akan berjanji setia. Jika seorang juru masak ditangkap, beberapa bangsawan iblis akan muncul secara pribadi untuk mencoba memenangkan hatinya. Provinsi Nareix dekat dengan perbatasan, namun sangat miskin. Jika tidak, terakhir kali, ketiga dewa iblis tidak akan berani melanggar aturan dengan mengirimkan pasukan untuk menyergap kelompok pedagang Yueye. Di tempat ini, bahkan sebuah restoran kecil pun akan menjadi tempat yang hanya bisa dimasuki oleh iblis kuat. Ini menandakan bahwa hanya iblis dari langkah keempat atau lebih yang memenuhi syarat untuk masuk, dan itu adalah simbol dari kelas tersebut. Long Hao Chen perlahan masuk ke restoran, menyapu matanya ke ruangan kecil itu, dia menemukan targetnya dalam sekejap. Seekor iblis burung emas sedang duduk di sana, makan dan minum di kursi terbaik di restoran tersebut. Dia memiliki 4 piring dan 1 kendi anggur di depannya. Dari sini saja, seseorang dapat melihat status dan kekayaannya yang tinggi. Karena saat itu sore hari, interior ruang makan cukup penuh. Sebagian besar terdapat iblis di anak tangga keempat dan kelima, satu-satunya yang ada di langkah keenam adalah Golden Beardy Demon ini, dan kulit kemasannya membuatnya cukup mencolok. Di dalam restoran, para pelayannya adalah 2 manusia, sibuk memuaskan keinginan para tamunya. Melihat Long Hao Chen masuk, tidak ada yang memanggilnya. Long Hao Chen maju menuju Golden Beardy Demon, sesampainya di meja makan, ia mengetuk pelan material kayu tersebut. Iblis burung emas terkejut, dia makan dan minum dengan baik, tetapi terganggu di tengah-tengahnya, suasana hatinya menjadi sangat buruk. Namun, ketika melihat wajah Long Hao Chen setelah dia mengangkat kepalanya, dia tampak terkejut. Faktanya, Long Hao Chen telah berubah menjadi iblis bulan, bahkan membuat anggota klan Demon Bulan tidak dapat menemukan penyamarannya, apalagi Demon Beardy emas ini. Mata ungu, wajah yang sangat tampan, ini semua adalah ciri-ciri klan iblis bulan. Melihat tatapan dingin di mata Long Hao Chen, dia buru-buru berdiri dan mencoba bertanya, "Kamu adalah?" Long Hao Chen mengangkat tangan, menunjukkan lambang Viscon Moon Demon sebelum menatap matanya, dia menginstruksikan, "Keluarlah bersamaku." Melihat lambang ini, keraguan di mata iblis burung emas menghilang. Berdiri dengan tergesa-gesa, dia mengikuti Long Hao Chen keluar dari restoran. Di sekitar mereka, cukup banyak iblis yang melihat pemandangan ini, dan bahkan tidak berani terkesiap melihat ketegangan suasana. Meskipun mereka tidak melihat wajah Long Hao Chen, melihat karakter hebat seperti Golden Beardy Demon terkejut, orang mungkin bisa membayangkan seperti apa keberadaan orang itu. Meninggalkan restoran, Long Hao Chen menghentikan langkahnya di pintu restoran. Iblis burung emas itu bertanya dengan sangat hati-hati, "Tuan Viscon, apa yang ingin Anda sampaikan kepada saya?" "Kemarilah." Long Hao Chen melambai padanya dengan suara dingin. Demon burung emas itu buru-buru bergabung dengan sisi Long Hao Chen, masih merasa kesal karena harus berpisah dengan makanannya. Dia berdoa agar pembicaraan Long Hao Chen menjadi sederhana sehingga dia dapat segera kembali untuk menyelesaikan makannya. Jika tidak, tamu-tamu lain pasti akan memanfaatkan ketidakhadirannya. Melihat Golden Beardy Demon yang patuh di depan matanya, Long Hao Chen mengungkapkan pandangan dingin, mengangkat tangan kanannya untuk meletakkannya di bahunya. "Apakah kamu sadar akan kejahatanmu?" "Apa?" Iblis burung emas mengangkat kepalanya, menatap Long Hao Chen dengan kaget. Tepat pada saat itu, dia menjadi waspada, padahal semuanya sudah terlambat. Tangan kanan Long Hao Chen menusukkan kilatan pedang dingin ke lehernya, dan saat itu juga, mata iblis burung emas melemah. Apakah tangan kanan Long Hao Chen begitu mudah disentuh? Itu membawa Arya dari Dewi Cahaya. Gelombang niat pedang menjangkau otak iblis burung emas dan menghancurkannya, yang menyebabkan kematian mendadaknya. Dia bahkan tidak punya waktu untuk berteriak. Fakta bahwa langkah ke-6 mati seperti itu di tangan Long Hao Chen bukan karena perbedaan kekuatan mereka,
namun poin krusialnya adalah kemiripannya yang meyakinkan dengan iblis bulan. Jubahnya terbentang, menghalangi pandangan orang yang lewat, dan dengan kilatan keemasan, mayat iblis burung emas menghilang ke dalam melodi abadi. Tidak berhenti sedikit pun, Long Hao Chen menuju Lin Xin dan Han Yu. Pertarungan Long Hao Chen tidak menarik perhatian karena pertempuran sudah berakhir segera setelah dimulai, namun keadaan tidak begitu damai bagi rekan-rekannya. Siang hari adalah waktu yang sangat tepat untuk tindakan Long Hao Chen, karena ini adalah waktu ketika iblis sedang makan, mereka tidak sama dengan manusia, dan hanya makan 2 kali sehari, terutama iblis tingkat tinggi. Dengan demikian, semua anggota pasukan pemburu iblis ke-64 pada dasarnya mengincar waktu makan mereka. Meskipun penampilan Lin Xin lebih rendah daripada Long Hao Chen, dia masih tidak memiliki masalah untuk menyamar sebagai iblis bulan biasa, dan pada keadaan yang bahkan lebih rentan daripada Long Hao Chen, karena dia menemukannya tepat ketika Demon Beardy emas hendak mengambil makan miliknya di pinggir jalan. Dari sini, dapat dilihat bahwa meskipun iblis sangat kuat dalam hal kekuatan tempur, dalam hal ekonomi dan budaya, mereka jelas lebih rendah daripada manusia, karena mereka adalah orang asing di dunia ini. Golden Beardy Demon memiliki makanan yang sangat sederhana, sebuah wajan besar berisi semacam sup daging atau sup, daging giling dimasukkan ke dalam dan dimasak hingga matang sebelum dimakan, yang satu ini ditemani oleh 4 iblis burung besar lainnya, yang makan bersamanya. Lin Xin dan Han Yu bertukar pandang, dan Han Yu mengangguk padanya, kilatan cahaya biru muncul di mata Lin Xin, diikuti oleh suara resonansi tangisan burung phoenix, bergema di jalan. Mengapa tungku rohani sangat ampuh? Ini karena kemampuan biasa pada umumnya tidak akan pernah mampu menandingi satu aspek penting, yaitu ledakan instan. Selain itu, hampir semua kemampuan dari tungku spiritual akan memperoleh kekuatan selama penggunanya memperoleh kekuatan. Inilah alasan mendasar yang membuat orang mendambakan kekuatan tungku spiritual. Ketika Blue Fire Phoenix yang sangat besar tiba-tiba menyerang Golden Beardy Demon, semua iblis di jalan tercengang. Bagaimanapun, iblis burung emas itu adalah sosok dikdaya di langkah ke-6, dan menyadari bahayanya, dia segera merespons, menggunakan kedua tangannya untuk menyeret iblis burung besar ke depannya, sambil mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengalirkan energi spiritualnya, membiarkan cahaya listrik yang mencolok melingkari dirinya. Namun, kedatangan Blue Fire Phoenix benar-benar terlalu mendadak, dan hanya itu yang sempat dia lakukan. Senyuman dingin terlihat di wajah Lin Xin, dan cahaya biru memenuhi matanya menjadi lebih intens. Yang terjadi selanjutnya adalah Blue Fire Phoenix yang tiba-tiba naik ke udara, sebelum turun secara tiba-tiba. Sebenarnya, dia baru saja berhasil naik dengan cepat di udara, sebelum menyelam dengan cepat. Pilar api biru besar turun dari langit, dan Blue Fire Phoenix langsung kembali. Di dalam kobaran api, keempat iblis burung besar langsung menjadi abu, dan iblis burung emas meraung saat tubuhnya bergetar hebat. Tubuhnya yang besar sepertinya hampir seketika berubah menjadi massa hitam hangus. Suhu setinggi itu tidak bisa ditahan oleh tubuhnya. Awalnya, bahkan Raja Zombie dari langkah ke-8 telah dipaksa mundur oleh Blue Fire Phoenix. Sosok yang tinggi diam-diam tiba di belakang Golden Beardy Demon yang sedang berjuang tepat pada saat itu, menyerang dengan lampu merah keemasan. Dia mengakhiri perjuangan iblis saat kepalanya tertunduk. Sosok itu pertama-tama membawa dan kemudian meluncurkan kepala iblis burung emas ke arah Lin Xin seperti peluru artileri biru. Api biru melonjak, langsung menelan kepala iblis burung emas itu, sebelum padam. Saat kepalanya diserap ke dalam alat penyimpan sihir, Lin Xin kemudian berbalik dan pergi, diikuti oleh Han Yu setelah dia dengan cepat memulihkan pedangnya. Dalam sekejap, keduanya menghilang ke dalam gang. Dari saat Lin Xin melancarkan serangan hingga akhir pertempuran, seluruh proses hanya berlangsung beberapa napas. Pembunuhan itu dilakukan dengan rapi, dan mereka kembali dengan cepat setelah pertempuran berakhir. Tepat pada saat itu, wajah Lin Xin sangat pucat, dan tangannya mengepal erat. Seluruh tubuhnya sebenarnya sedikit gemetar. Namun, dia mengatupkan giginya dan menahannya dengan getir. Di bawah perlindungan Han Yu, dia kembali ke karavan. Setelah pelatihan terus-menerus yang dia lalui di saat pengasingan, kemampuannya untuk menahan serangan balik dari tungku spiritual sebenarnya meningkat pesat. Serangan balik dari tungku spiritual Blue Fire Phoenix berbeda dengan tungku spiritual Samsara, yang hampir mustahil untuk ditolak. Namun sebaliknya, menahan serangan balik dari tungku spiritual Blue Fire Phoenix adalah jenis pelatihan untuk Lin Xin, dan setelah mencoba terus-menerus, dan belajar melalui pengalaman, kemampuannya untuk menanggung efek dari tungku spiritual meningkat seiring berjalannya waktu.
hanya dengan cara ini Tungku spiritual akan semakin dekat dengan evolusinya di masa depan. Tepat ketika Lin Xin menyelesaikan pertarungannya, pihak Sima Xian juga menyelesaikan bagian mereka. Musuh yang dihadapi Sima Xian lebih banyak jumlahnya daripada musuh Lin Xin dan Han Yu. Mereka adalah 6 iblis burung besar dan 1 iblis burung emas yang makan bersama di sebuah restoran. Sima Xian tidak akan menyergap musuh seperti Long Hao Chen. Setelah memastikan keberadaan target di restoran, dia masuk dan mengeluarkan bola cahaya energetik miliknya yang telah berevolusi. Di dalam ruangan, bola cahaya energi berwarna emas gelap memancarkan aura tekanan yang mengerikan. Rantai besinya yang tebal juga bertambah besar, dari 10 meter menjadi 16,5. Bola logam besar itu mengeluarkan suara nyaring yang mengerikan, menghantam Golden Bearded Demon. Iblis burung emas ini merasa ada yang tidak beres saat Sima Xian masuk, niat membunuhnya terlalu kuat. Jadi, ketika Sima Xian melancarkan serangannya, dia melompat dan berusaha menghindari serangan bola cahaya energi. Sementara itu, tombak petir emas muncul di tangannya, dan 6 iblis burung besar melemparkan diri ke arahnya dengan kecepatan tinggi, menyerang Sima Xian dari berbagai arah. Tangan kanan Sima Xian memegang rantai logam itu dan menggoyangkannya dalam sekejap, mengaduknya hingga seperti ini dan membuatnya mengikuti iblis burung emas. Bagaimanapun, ini adalah sebuah restoran. Meskipun tidak memberi banyak ruang bagi iblis burung emas untuk terbang, yang bisa dia lakukan hanyalah mencondongkan tubuhnya sambil membiarkan tombaknya meledak seperti kilat emas yang diluncurkan ke arah bola cahaya energi. Namun, ketika petir bawaan yang dilepaskan oleh iblis burung emas bersentuhan dengan bola cahaya energi, petir itu menghilang dalam sekejap, seolah-olah tersedot ke dalam. Selanjutnya, iblis burung emas merasakan kekuatan besar turun ke arahnya, dan, tanpa pilihan, hanya bisa menggunakan tombak di tangannya untuk membela diri. Namun saat ini, keenam iblis burung besar itu meluncur ke arah Sima Xian sambil mengarahkan tombak mereka ke arahnya. Pergi ke neraka, Sima Xian meraung keras, dan pilar cahaya putih besar tiba-tiba meledak ke arah lawannya, menyelimuti senjata keenam iblis burung besar yang berada dalam jangkauannya. Pemandangan mengerikan pun muncul, 6 iblis burung besar segera dibakar dengan api putih, menjerit saat mereka jatuh ke tanah. Tombak mereka memang mengenai tubuh Sima Xian, namun hanya berhasil menembus jubahnya. Ini adalah Roh Kudus, sebuah teknik baju besi ofensif yang digunakan oleh para pendeta langkah ke-6, mengkonsumsi energi spiritual dalam jumlah besar, akan menghasilkan efek pemurnian yang sangat kuat. Mencari pembersihan yang efisien, Sima Xian segera meluncurkan kemampuan dahsyat ini. Pada saat yang sama dia membunuh 6 iblis burung besar, iblis burung emas sudah terkena bola cahaya energi. Tanpa ketegangan, tombaknya pecah berkeping-keping, dan yang lebih mengerikan lagi, Demon burung emas terbang mengikuti lintasan bola cahaya energi, secara langsung menyebabkan ledakan atap. Iblis burung emas secara tak terduga tidak terlempar karena serangan itu, namun terjebak pada bola cahaya energi. Terlihat jelas bahwa beberapa zat berwarna ungu terjerat dengan bola cahaya energi. Segera, dengan suara 3 kali lipat bang yang keras, 3 bola cahaya ungu meledak berturut-turut melawan Golden Bearded Demon. Dan kemudian, tidak ada yang tersisa darinya. Kristal ajaib berwarna emas yang dikelilingi oleh listrik tertancap di dekat bola cahaya energi, dan dengan tarikan rantainya, Sima Xian mengambilnya kembali. Bola cahaya energi kembali ke tangannya saat dia berbalik dan pergi, sementara tidak ada abu pun yang tersisa dari iblis burung emas itu.